Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman berbagi tentang persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2024, khususnya untuk tes online tahap 2 bahasa Inggris. Di sini aku pengen bahas tentang reading comprehension. Mungkin dari sebagian teman-teman yang nonton video ini di bulan Mei 2024 ini udah ada yang nyoba trial test ya yang diadakan, yang mungkin beberapa waktu ke depan, yang tidak lama lagi teman-teman akan melakukan tesnya. Teman-teman udah ngeliat ya di trial test itu kan ada reading comprehension ya gitu. Nah, di reading comprehensionnya memang di trial test itu lumayan mudah ya dibandingkan dengan yang tahun lalu soal aslinya. Kita antisipasi aja teman-teman. Berarti model soalnya kalau kita lihat di trial test ada reading comprehension, ada written expression, grammar kayak gitu ya. Ada error recognition atau error identification. Nah, selain reading comprehension nanti aku akan coba kasih soalnya di video-video lain. Teman-teman belajar aja, silahkan disimak teman-teman di video-videoku. Kalau ada yang mau belajar bisa lewat feednya teman-teman, nanti lihat di thumbnailnya yang ada logo-logo BUMN-nya, itu berarti video-videoku seputar ini ya teman-teman ya, BUMN ya. Atau nanti teman-teman bisa cek juga di playlistku BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Di sini aku akan bahas semua seputar BUMN ya teman-teman. Aku coba gabungin termasuk latihan soal rekrutmen bersama BUMN. Untuk tes online tahap 1 sebelumnya, tahap 2 ini atau mungkin nanti ke depannya. Nah teman-teman, yuk kita langsung aja belajar bareng reading comprehension. Aku akan drill soal cukup banyak nanti. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya dulu sebelum nanti aku kasih kunci jawabannya. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang salah mohon aku dikoreksi, tulis aja di komentar juga. Yuk kita latihan reading bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan teman-teman temukan jawabannya, boleh di pause videonya. Udah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Helping student learn anytime and anywhere. Membantu para siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Kayak gitu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena dari artikel yang ada di atas, itu ada kalimat, teman-teman. Students can study anytime and anywhere. Kayak gitu. Jadi itu adalah main benefitnya. Gitu ya, teman-teman. Kalau pilihan yang lain mungkin teman-teman tidak akan menemukan secara langsung yang secara tertulis gitu, teman-teman, di artikelnya. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman bisa pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Oke, teman-teman. Jangan sampai terkecoh ya. Yang ditanya di sini adalah air pollution. Oke, bukan environmental damage. Jadi jawabannya adalah yang Ya, jawabannya adalah yang D. Industrial activities. Air pollution is rising due to industrial activities. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Ya, udah ketemu teman-teman? Ada ya di artikelnya ya? Jawabannya adalah yang A. Memasak di rumah itu dapat memastikan makanan dengan lebih sehat kayak gitu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang
A. Ada di artikelnya ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya. Yang mana nih? Oke, teman-teman udah ketemu jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Avoiding screen before bedtime gitu. Kalau bahasa kita tuh mungkin jangan mainan gadget, jangan buka HP sebelum tidur. Screen pokoknya HP, TV, laptop itu jauhin-jauhin dulu kayak gitu ya. Ada di artikelnya. Avoiding screens before bedtime can improve sleep quality. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang betul. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Jadi di kalimat-kalimat awal udah disampaikan bahwa renewable renewable energy source itu vital ya untuk sustainable future. Ada contoh solar, wind, hydro kayak gitu. Itu ada contohnya. These sources gitu reduce reliance on fossil fuels. Jadi apa? Mengurangi ketergantungan dari penggunaan bahan bakar fosil kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Oke. Udah ketemu teman-teman? Di soalnya apa sih yang ditanya? Mental health benefit. Jadi teman-teman cari kata mental health di artikel. Caranya gitu. Pasti jawabannya tidak jauh-jauh dari situ. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. Reduces stress and anxiety. Kayak gitu. Di artikel udah ada ya contohnya. It also improve mental health by reducing stress. Menurunkan stres dan anxiety, kecemasan kayak gitu. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Ya ketemu teman-teman jawabannya? Benefit dari membaca fiksi di artikel ini apa? Dapat menstimulasi, merangsang kreativitas dan empati. Kayak gitu, udah ada di artikelnya. Fiction stimulates creativity and empathy. Kayak gitu. Itu jawabannya ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Balik lagi, aku kasih guide. Di soalnya kata kuncinya apa sih di soal? To enhance online security mention in the artikel. Berarti enhance online security. Cari yang ada kata enhance online security atau enhance security. Jawabannya adalah yang jawabannya
adalah yang C, teman-teman. Itu disampaikan bahwa using strong passwords, menggunakan password yang kuat dapat meningkatkan security keamanan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Udah ada di artikelnya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, belum aku hapus ya jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah yang C. Burning fossil fuels gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi human activities kayak burning fossil fuel contribute to climate change. Gitu. Yang nomor 9 ya. Lanjut ke artikel selanjutnya. Tadi lupa aku hapus itu. Oke, silahkan teman-teman temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang Oke, jawabannya adalah yang A gitu. Jadi fungsi dari air itu adalah mengatur suhu tubuh dan support digestion itu pencernaan gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ada di artikelnya. Kalau teman-teman tandain dari semua artikel 10 latihan soal ini, artikelnya itu ada di sektor-sektor yang beda-beda ya teman-teman ya. Kesehatan, lifestyle, ada yang tadi cyber security, terus ini ada yang bersama nature gitu dan lain-lain kayak gitu. Nanti teman-teman silahkan coba latihan. Bisa lewat videoku selanjutnya, nanti ditunggu aja aku coba kasih soal-soal sejenis kayak gini teman-teman. Memang artikel-artikelnya nggak terlalu panjang. Mungkin nanti di soal yang sebenarnya bisa sama kayak yang trial yang nggak panjang begini. Atau nanti dia bisa beneran yang panjang kayak gitu teman-teman. Kayak yang ada di rekrutmen bersama BUMN tahun 2023. Tapi nggak masalah teman-teman. Perbanyak baca-baca artikel, perbanyak latihan-latihan soal. Kalau teman-teman masih ngerasa bahwa bahasa Inggris kosakata-kosakata yang ada di 10 soalku ini masih terlalu sulit untuk diartikan, silahkan teman-teman coba tandain mana kosakata-kosakata kuncinya. Kayak gitu. Tidak semuanya teman-teman harus artikan kayak gitu. Dan teman-teman di sini juga harus sadari bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak hanya untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN. Nanti teman-teman silahkan pelajari secara lebih lanjut. Mungkin nanti teman-teman ada tes-tes apapun selanjutnya. Atau ada beasiswa, ada bisnis, ada networking, dan lain-lain yang memang membutuhkan bahasa internasional khususnya bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Di sini aku cuma pengen ngingetin ya teman-teman ya, porsi untuk tes online tahap 2 ini untuk bahasa Inggris dia 80%, untuk learning agility porsinya itu 20%. Nantinya pada saat pembobotan memang untuk tes online tahap 2 ini dia ada skornya itu sebesar bobotnya sebesar 40% dari total kayak gitu. Yang 60% itu yang tes kemarin tahap pertama gitu ya. Jadi bagi teman-teman diploma sampai dengan sarjana silahkan persiapkan dengan baik. Tunggu videoku selanjutnya buat latihan-latihan bahasa Inggrisnya secara santai. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku. Oke, ditunggu ya. Habis ini aku akan upload lagi video-videoku selanjutnya untuk latihan bahasa Inggris. Terima kasih, semoga sukses selalu belajarnya.